Dulu pasangan hak itu batil, sekarang udah berubah, pasangan hak itu hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak mana hoax, akhirnya dia tertelan hoax. Termasuklah berita-berita tentang Abdul Somad radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya. Betul. Semua pesta pasti akan bubar. Semua engkau orang kaya, kalau memang engkau orang yang punya jabatan dan kekuasaan, buatkan rumah Quran gratis untuk anaknya. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya, tengoklah tiang mesin aja emas. Di tempat lain perempuan-perempuan untuk menunjukkan bahwa dia kaya, begitu datang orang bawa kresek minta sedekah, bu, minta sedekah, langsung dia tunjuk, nggak ada uang kecil, nggak ada, katanya, menunjukkan emasnya. Di tempat lain orang kalau kita lawan senyum untuk menunjukkan dia kaya, ditunjukkannya gigi, belum kita senyum dia senyum untuk menunjukkan dia kaya. Tapi di sungai lihatlah ibu-ibu itu tak ada pakai perhiasan. Kami kaya bukan dengan perhiasan kami kaya bukan dengan mobil kami kaya, kami buat tiang masjid kami emas. Saudara yang dimuliakan Allah, apa pula tepuk tangan cuma chat aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kalau untuk ke mall ada duit? Kenapa kalau untuk beli tas baru ada duit? Kenapa kalau untuk mobil baru ada duit? Walaupun cuma DP, sisanya kredit. Kenapa kalau untuk anak mengaji mengaku susah, mengaku tak ada duit, mengaku fakir miskin? Kenapa pesantren mahal? Karena biaya uang bangunan asrama, kelas, sampai kepada gaji guru 100% ditanggung oleh wali santri. Jadi maklum dan mafhum saja. Kenapa Universiti Kebangsaan Malaysia bisa murah? Ustaz kok tahu? Saya kuliah di sana, guys. Dari Mesir sempat saya 2 semester. Saya tanya, kenapa biaya kuliah di sini murah? 90% subsidi negara. Jadi jangan salahkan siapapun. Yang penting kita dibukakan Allah pintu rezeki, pakai untuk menolong anak-anak kita. Jangan sampai nanti dia jadi orang kaya, pejabat, duitnya banyak, pas disuruh yasinan tahlilan, baca yasin ya, memang dia baca tapi tak berbunyi. Pas sekalinya keluar suaranya, begitu didengar kawan sebelah, ya asin. Kok kau baca ya asin? Itu kan hanya 2, kata dia. Itu bukan ya asin, ya asin. Di Sungai Liat, di masjid masih ada baca yasin? Masih? Di
tempat lain sudah tak ada, karena baca Yasin itu bid'ah. Siapa yang baca Yasin masuk neraka. Di sini masih banyak juga orang sini masuk neraka. Berarti Yasin itu Quran apa tak Quran? Baca Quran itu berdosa apa berpahala? Itulah cerdasnya orang yang sudah ngaji dengan habaib, dengan kiai. Jadi ketika dikatakan orang baca Yasin itu bid'ah, dia nggak langsung marah. Dia pakai argumentasi. Yasin itu Quran apa enggak Quran? Quran. Baca Quran itu berpahala apa enggak berpahala? Berpahala. Lalu kenapa baca Yasin bid'ah? Iya juga ya. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti malam bisa baca Yasin. Apa pula baca Yasin? Nanti malam-malam ingat aja, nanti malam baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, malam Jumat, subuh Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara Jumat besok sampai Jumat depan dia mendapatkan cahaya. Saya nggak percaya Pak Ustadz hadis ini. Hampir saya melompat. Kira apa tadi? Rupanya tisu. Saya kira cahaya. Kok tiba-tiba langsung datang cahaya dari kiri? Sampai mana tadi? Terkejut hilang pula. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, subuh Jumat, siang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, dari Jumat besok sampai Jumat depan dia mendapatkan cahaya. Percaya Ibu? Bapak percaya? Abang percaya? Ada ibu-ibu nggak percaya? Saya nggak percaya Pak Ustaz. Saya baca surah Al-Kahfi kemarin sering mati lampu. Yang dimaksud dengan cahaya itu, hati kita terang benderang bisa membedakan antara yang hak dengan. Dulu pasangan hak itu batil, sekarang udah berubah, pasangan hak itu hak. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak mana hak, akhirnya dia tertelan hak. Termasuklah berita-berita tentang Abdul Somad radikal, kepala kau kena pukul. Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya, betul? Orang Sungai Liat, Bangka Belitung, tengok, kalau mereka termakan hoax, takkan mungkin yang hadir sini. Tengoklah mereka, bukan sembarangan yang naik di atas ini. Tengok sendirilah, pakai seragam, pakai baju lengkap TNI, ada Polri. Udah kalian ambil gambar, udah ambil gambar, tengok tuh belakang.
Biar tahu orang begini orang Sungai Liat mengaji. Allahu Akbar. Ustaz Somad itu katanya kita mesti rendah hati, kita mesti tawaduk, kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Semua manusia sama di hadapan Allah. Tapi ternyata waktu kami hadir pengajiannya, pentas dia tinggi, pakai karpet merah, kami di bawah aspal hitam tak belantai. Ini hanya sementara, Beb. Ini yang tempat kami mulia ini hanya sementara. Nanti kalau habis acara kami turun lagi ke bawah. Betul. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Tidak ada selamanya yang tak berakhir. Semua pesta pasti akan bubar. Semua tempat yang tinggi pasti akan turun. Yang tidak berubah itu cuma satu, hubungan kita bersama di Sungai Liat, bersama di surga Jannatul Firdaus. Jadi kalau sekarang aku di atas bersama Habib-habib, bapak-bapak, para ustadz kita, nanti selesai acara kami turun, Aglen silakanlah naik ke atas. Ini Sungai Liat ini aman apa enggak aman? Kalau memang Sungai Liat ini aman, kenapa pula dikurung pakai jeruji besi keliling? Sebelah kiri tembok, sebelah depan besi, sebelah kanan besi. Ini kenapa begini? Dikawal lagi oleh Bapak TNI Polri, Satpol PP, lengkap. Ini yang baju hitam nih, Front Jaga Babel. Allahu Akbar. 3 lapis pengawal Ustaz Somad. Lapis pertama ring Front Jaga Babel. Lapis yang kedua Brigade Masjid. Lapis yang ketiga Satpol PP. Lapis yang keempat Polri. Lapis yang kelima di luar saya tengok TNI. Bukan Ustaz ece-ece. Tapi jangan sampai investor-investor sampai takut mau datang ke Bangka Belitung. Tadi dari atas melihat indahnya laut, Masya Allah, biru. Di tempat saya laut hitam, biru ke bawah. Begitu turun ke bawah langsung dibawalah saya ke tempat tinggal, melihat nun jauh di sana laut yang begitu indah, pantai sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya datang saja ke Bangka Belitung. Nah, yang mau bulan madu silakan, yang mau bulan madu sekali lagi silakan datang. Saya mancing aja, ibu itu udah mulai pahit ketawanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan rahmatnya ke Bangka Belitung, ke Sungai Liat, karena kita masih membaca Al-Qur'an. Setelah baca Quran, tengok juga arti terjemahnya. Ya ayyuha, hai alladzina, orang-orang, amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, asyam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama itu kemana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ini penting membaca Quran, tengok terjemahnya. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, nun berjumpa dengan qaf, min qab, banyak qalqalah, ada warna-warninya, ada tulisan Al-Qur'annya, ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Harganya 150.000, sudah diskon akhir tahun cuci gudang. Penjaga antara kita dengan neraka. Al-Quran 150.000. Berapa harga sepatu kita? Berapa harga baju kita? Pergi saya ke mall, saya tengok harga baju, naik saya ke lantai 4. Jadi Ustaz sering juga ke mall. Kalian aja nggak kenal. Saya kalau ke mall pakai kacamata hitam, pakai masker, pakai baju, pakai jaket, pakai celana. Masa belum tak pakai celana? Pakai topi, saya masuk. Mana ada orang kenal? Saya tengok-tengok, saya tengoklah harga baju kemeja, langsung berdenyut jantung saya. 1 juta. Turun saya ke lantai 2, 500. Rupanya beda lantai, lain harganya. Di lantai bawah 100.000 diskon. Saya beli 103 biji. Saya pakai, ditanya orang, Ustaz bagus ya kemejanya, beli di mana? Kata dia. Jadi masalah baju tak usah mahal-mahal, masalah celana nggak usah mahal-mahal. Saya beli kain, bawa ke tukang jahit, dijahit. Sama. Fungsi baju kan untuk menutup aurat, betul? Punya jam, nggak usah mahal-mahal. Foto jam saya ini tak bawa ke tukang jam, tanya berapa harganya, nanti ku sebutkan. Udah. Fungsi jam kan untuk menunjukkan bahwa waktu sholat udah masuk, betul? Fungsi jam itu fungsinya menunjukkan bahwa ceramah udah 30 menit. Cuma itu, cuma. Untuk apa kita buat mahal-mahal? Ini kadang orang bajunya, ada kawan di sebelah merokok, langsung dia takut jauh. Kenapa? Takut blogong, ini harganya 3 juta. Yang nanya siapa? Sebentar-sebentar nanya, jam berapa ya? Udah masuk waktu azan enggak ya? Ustaz Somad ceramah udah berapa menit ya? Rupanya mau menunjukkan jam tangan. Ustaz. Ada apa? Saya tadi dari toilet terus ada jam saya tinggal yang harganya 30 juta itu Pak Ustaz. Biar aja hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kau mau punya duit banyak, kalau memang kau orang kaya, kalau memang engkau orang yang punya jabatan dan kekuasaan, buatkan rumah Quran gratis untuk anak yatim, fakir, miskin dan duafa. Allahu Akbar. Saya tidak hanya ingin supaya kita belajar Quran, baca Quran, tafsir Quran, ngajar Quran. Saya mau setelah ini banyaklah orang menelpon ketua panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketua panitia tabligh akbar Ustadz di Sungai Liat tadi. Betul.
mendengar ceramah Ustaz tentang berpegang kepada Quran. Saya tidak ingin akhir zaman ini generasi kita rusak, maka saya mewakafkan tanah ada itu di tepi pantai yang indah supaya anak-anak bisa ngapal Quran di sana. Setuju? Alhamdulillah. Tanah siapa, Pak? Enggak tahu tanah siapa. Tanah yang luas, rumah yang bagus-bagus, mobil yang mewah-mewah, meninggal dunia, semua rumah ini tinggal semuanya. Betul? Tapi ada rumah yang tidak mungkin dijual, yang tak mungkin diambil ahli waris, yang tak mungkin dibagi-bagikan kepada anak cucu, yang tak mungkin diotak-atik. Mana dia? Inilah tanah wakaf masjid. Masjid apa lagi? Masjid Al-Hidayah. Saya tahu, cuman ngetes saja. Masjid Al-Hidayah inilah tanahnya yang tidak akan dijual. Kira-kira ada nggak yang mau beli pas ditulis dijual tanah Masjid Al-Hidayah? Langsung ditangkap Pak polisi. Kalau nggak percaya, coba buat iklan. Jadi siapa yang mau tanahnya kekal abadi, maka buatkanlah untuk rumah Al-Qur'an. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok kita bisa acara pengguntingan pita. Jangankan gunting pita, memotong pita pun bisa. Apa ini? Acara pengguntingan pita dan tanda tangan prasasti rumah Quran. Diwakafkannya satu rumah 9 kamar, luas parkir luar biasa. Masuk kita ke dalam, kamarnya besar-besar. Dalam setiap kamar ada toilet. Yang punya mana? Yang punya di Jakarta. Anaknya datang mewakafkan. Yang saya ceritakan ini bukan dongeng, bukan teori, tapi langsung sudah dilaksanakan umat Islam. Mudah-mudahan yang sudah mewakafkan rumahnya untuk rumah Quran, bertambah rumahnya insya Allah. Yang mewakafkan mobilnya, bertambah mobilnya. Yang kau wakafkan istrimu, bertambah nanti istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mewakafkan rumah Quran, yang mewakafkan masjid, pagi, siang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tak tahu siapa yang mewakafkan tanah masjid ini. Saya tak tahu siapa yang mewakafkan lantai keramik masjid ini. Saya tak tahu siapa yang mewakafkan kubah masjid ini. Tapi sejak dari mulai subuh tadi matahari terbit sampai sore asar semua iktikaf dalam masjid, maka pahalanya mengalir kepada orang yang sudah mewakafkan. Itulah orang paling beruntung. Berapa banyak orang Sungai Liat dulu yang kaya-kaya, mana sekarang? Mati. Orang kaya, orang miskin, lebih cepat. Kalau ibu meninggal, gelang ibu emas, rantai ibu emas, gelang kaki emas, cincin emas, anak ibu tak ganas. Menantu luar biasa. Tapi bukan saya mau mengompori lalu ibu benci kepada anak menantu. Saya cuma mau mengatakan bahwa perhiasan dipakai ketika orang masih hidup. Coba kalau orang mati pakai perhiasan. Dalam ajaran Islam, semua yang kita miliki kita tinggalkan.
tapi ada yang tinggal kekal abadi, ada yang tinggal hanya sekedar sampai ke liang lahat. Orang di atas, kita di bawah. Lebih kurang beginilah liang lahat hanya di bawah. Kalau nanti mau praktekkan gimana rasanya ditinggal liang lahat, pas selesai acara nih baring di bawah, kawan manggil itu, dadah, hai. Kita pun tinggal di dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, sebesar biji sawi. Pernah nengok biji sawi? Tai coro. Pernah nengok tai coro? Tai kambing dibagi 100. Sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam, di tengah malam akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetes langkah kaki jemaah yang datang sekarang ini, tetes peluh keringatnya hampir sebesar jagung, akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hebat memang pentas ini ya. Jamaahnya tenang, sejuk, ustadznya kepanasan. Emang mantap pentasnya. Dikasih karpet merah, pakai bunga-bunga keliling. Jamaahnya sejuk, apalagi mereka yang di dalam Tuhan. Udahlah duduk pakai AC dari ruang kaca, dia tinggal kiki. Kita yang di sini berpeluh-peluh. Emang hebat panitia ini, disediakan pula tisu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.